Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Siti Salma Fauziah, Tiara Ayu Paramudita, Erlangga Eki Purnomo, Kurota Ayun, Taufik Marit ingin menjelaskan tentang pertanyaan dan jawaban. Langsung aja, pertanyaan yang pertama dari Siti Salma Fauziah. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya kompensasi? Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kompensasi yaitu dipengaruhi oleh faktor internal, yakni kemampuan. Contohnya perusahaan. Perusahaan yang berskala besar atau mempunyai reputasi bagus tentu akan bisa memberikan kompensasi yang besar kepada karyawannya, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas lainnya. Tetapi tidak demikian dengan perusahaan kecil dan menengah. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Tiara Ayu Paramudita. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep CASI dalam konteks jaminan hutang. Dalam konteks perjanjian hutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman, biasanya pengalihan hak kebendaan dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akte CASI yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akte CASI biasa. Dalam akte CASI yang bersifat khusus, itu dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akte CASI akan berakhir dengan lunasnya hutang atau pinjaman si berhutang. Sementara, akte CASI biasa dibuat untuk tujuan pengalihan jual piutang tanpa adanya surat batal. Lanjut. Pertanyaan ketiga dibawakan oleh Erlangga. Terima kasih moderator. Pertanyaan yang ketiga, subrogasi kontraktual itu apa? Jelaskan dan contohnya. Subrogasi kontraktual, debitur yang meminjamkan uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur, sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semua terhadap diri debitur, supaya subrogasi kontraktual dianggap sah. Contohnya A telah membeli rumah pada pengembang dengan menggunakan fasilitas KPR/BTN dengan angsuran setup bulannya 300 juta. Namun, dalam perkembangan A tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikian akhirnya yang membayar rumah tersebut selanjutnya adalah C kepada BTN. Sekian dan terima kasih. Lanjut pertanyaan yang keempat oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apa akibatnya di dalam subrogasi terhadap pihak ketiga ketika beralihnya piutang kreditur terhadap debitur yang melakukan pembayaran? Akibat hukum yang timbul dari subrogasi adalah beralihnya piutang kreditur terhadap debitur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran. Piutang kreditur yang beralih kepada pihak ketiga adalah sepanjang yang dibayarkan pihak ketiga itu kepada kreditur. Hal ini berkaitan dengan hak-hak beralihnya kepada pihak ketiga, sebab apabila pihak ketiga hanya membayarkan sebagian saja dari utang debitur, maka hak-hak kreditur yang beralih kepada pihak ketiga juga hanya sebagian saja, yaitu sebesar apa yang telah dibayarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan jika piutang hanya sebagian saja yang dibayar pihak ketiga. Lanjut pertanyaan yang kelima dibawakan oleh Taufik Marit. Selanjutnya,
pertanyaan yang terakhir, apakah pengertian daripada kompensasi itu dan apa syarat-syarat terjadinya kompensasi? Adapun pengertian daripada kompensasi diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Adapun syarat-syarat terjadinya kompensasi yaitu kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang atau berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama, atau kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika Lalu adapun tujuan utama kompensasi penyederhanaan pembayaran yang disimpang siur antara pihak kreditur dan debitur, dan dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian, memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.